Jadi buat teman-teman itu ketika ada suatu project itu dan kalian itu memahaminya dan kalian pun percaya, nah itu teman-teman, kalian harus mendalaminya terus ya teman-teman ya, karena itu menjadi suatu kepercayaan buat teman-teman sendiri ya teman-teman ya. Jangan sampai menunggu ketika project itu sudah berhasil kalian baru join. Nah itu loh kesalahan-kesalahan orang yang IQ-nya di bawah rata-rata teman-teman. Jadilah Amerika lah, seperti itulah teman-teman ya. Mereka mau ikut serta dalam pembuatan project tersebut. Nah itu kalian nanti yang akan menikmatinya ketika suatu project itu berhasil ya teman-teman ya. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap mengeklik tombol petir Be to the Moon. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan gua Raka di sini, dan di video kali ini gua mau bahas lagi mengenai Pi Network. Dan sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman yang baru join, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini supaya gua bisa berikan informasi mengenai Pi Network hari ini teman-teman. Oke, sekarang gua udah masuk di X daripada Pi Network sendiri ya teman-teman ya. Dan di sini ada pembaruan 8 jam yang lalu teman-teman. Tapi sebelum gua lanjut ke videonya, gua akan perlihatkan terlebih dahulu untuk harga Pi Network saat ini teman-teman. Oke, dan sekarang gua udah berada di bursa, dan untuk harga Pi Network saat ini itu masih stabil ya teman-teman ya. Kemarin sempat di 13.500, sekarang turun dikit ya. Masih dalam sideways. Jadi ini memang mau naik ya teman-teman ya. Pi Network ini sepertinya mau naik lagi, mau pump lagi. Kalau kalian lihat untuk candle yang sebelumnya itu sebenarnya sama teman-teman. Ini tinggal ngepump aja sih. Dan beritanya itu banyak banget ya teman-teman ya mengenai Pi Network ya di sini ya. Banyak news-news yang mungkin akan membuat para investor itu memikirkan daripada project Pi Network ini sendiri teman-teman. Dan kemudian untuk ranking daripada Pi Network itu berada di 26, masih sama. Dan kemudian supply yang beredar itu di 7,22 miliar teman-teman. Dari total supply maksimal 100 miliar teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lagi mengenai berita dari akun X Pi Network sendiri ya teman-teman ya. Dan ini 8 jam yang lalu. Jadi kita di sini itu disuruh memahami untuk keempat poin ini teman-teman. Jadi kita coba cek aja untuk poin-poinnya itu apa aja, dan kita lihat di ya ini teman-teman ya, untuk web resminya. Yang pertama itu ada manfaat strategis bagi pelopor ya teman-teman ya. Pi Network Venture itu didirikan dengan mengutamakan komunitas pionir teman-teman. Berikut ini adalah cara Pi Foundation meyakini bahwa Pi Network Venture akan memberikan manfaat bagi para pionir dan komunitas. Jadi yang pertama itu lebih banyak utilitas untuk Pi, kemudian ekosistem yang lebih kuat, kemudian memberikan insentif untuk integrasi berkualitas tinggi teman-teman. Yang keempat itu ada efek jaringan dalam aksi ya. Kita coba lihat yang ini ya. Setiap bisnis yang bergabung dalam ekosistem berpotensi memberikan nilai tambah kepada setiap peserta lainnya. Para pelopor memperoleh akses ke layanan baru, para pengembang memperoleh lebih banyak alat dan inspirasi. Bisnis memanfaatkan basis pengguna Pi. Efek pertumbuhan majemuk ini membantu Pi bertransisi dari jaringan yang baru dibuka menjadi standar yang diterima secara luas untuk utilitas terdesentralisasi teman-teman. Nah ini sebenarnya yang kita nggak ketahui ya, untuk di balik layar itu Pi Network itu seperti apa, untuk transaksi-transaksi terhadap investor-investor itu seperti apa, kita belum mengetahuinya teman-teman. Tapi buat teman-teman itu yakinlah kepada project ini ya teman-teman ya, karena memang Pi Network itu memikirkan daripada kita semua teman-teman, tentunya untuk pionir ya.
yang udah setia terhadap project ini, udah menambang selama 6 tahun bahkan lebih ya, sampai detik ini ya kita masih bisa menambang. Jadi manfaatkanlah momen-momen seperti itu teman-teman, karena kalian masih bisa menambang. Kalian fokuskan ke penambangan kalian terlebih dahulu sebelum kalian mencela atau mengejudge daripada project ini teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya untuk pembaruan dari Pi Network sendiri ya. Dan sekarang gua udah masuk di akun X gua, dan di sini gua udah posting beberapa postingan dari Pioneer Pi Network sendiri teman-teman. Jadi untuk mengenai berita sendiri ya teman-teman ya, di sini gua cuma mau menegasin kembali ya, untuk Pi domain itu akan berakhir teman-teman, dan di situ udah ada tanggalnya 28 Mei, dan ini hampir selesai ya teman-teman ya, karena ini udah 23 Mei, dan semoga aja ada pembaruan kembali ya, atau update terbaru lagi ya untuk project Pi Network ya setelah domain ini. Nanti apa, nah, itu terserah daripada core team sendiri teman-teman. Dan mengenai pengembang yang berkolaborasi dengan Pi Network atau QYB yang udah di ACC, kita coba cek lagi ya teman-teman ya, apakah ada pembaruan lagi atau enggak. Kita coba cek aja untuk aplikasi-aplikasi yang mungkin sudah bergabung dari Pi Network, dan ternyata masih sama ya teman-teman ya untuk mengenai aplikasi-aplikasi yang bekerja sama dengan Pi Network, yaitu masih dengan OKX, Gate.io, Maxi, Bitget, Bangsa, dan Pionex teman-teman. Jadi belum ada pembaruan kembali ya mengenai project-project yang sudah bergabung di Pi Network teman-teman, atau diterima QYB-nya oleh Pi Network teman-teman. Oke, dan di sini gue akan membacakan 2 postingan ini ya teman-teman ya. Semoga aja memang teman-teman bisa memahaminya secara konkret ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini ada postingan dari Michael Saylor teman-teman. Kalian pasti udah tahu siapa itu Michael Saylor ya, pemborong Bitcoin. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini gua akan bacakan aja buat teman-teman semua yang masih stay di video gua. Jadi pada tahun 2013 Michael Saylor mencuit, hari-hari Bitcoin sudah dihitung. Sepertinya hanya masalah waktu sebelum mengalami nasib yang sama seperti perjudian daring. Itulah kata-katanya sebenarnya, mengabaikan apa yang kemudian menjadi inovasi keuangan paling transformatif di zaman kita teman-teman. Namun saat ini pria yang sama, Michael Saylor, bukan hanya seorang penganut tetapi juga salah satu pemegang Bitcoin terbesar di dunia teman-teman. Mengapa? Karena kebenarannya mengalahkan keraguan, visi mengalahkan skeptisme, dan waktu telah mengungkapkan apa yang tidak dapat dilihat oleh para kritikus. Sekarang lihatlah sekeliling, penolakan yang sama, kesalahpahaman yang sama terjadi lagi, tetapi kali ini dengan Pi Network teman-teman. Orang-orang mengatakan ini adalah permainan, fantasi, proyek tanpa masa depan, scam. Nah, banyak sekali ya teman-teman ya. Namun inilah kebenarannya, setiap revolusi itu dimulai dengan ketidakpercayaan ya teman-teman ya. Bahkan Nicholas Kokalis waktu konsensus itu bilang, saya tidak akan membahas teknologi tetapi membahas kepercayaan ya. Jadi di situ itu teman-teman itu mau nggak mau itu kita itu dalam permainan kepercayaan ya, atau kita itu mau nggak mau harus percaya terhadap project Pi Network ya teman-teman ya. Jadi di situ Nicholas Kokalis itu menekankan bahwa kita itu harus percaya terhadap sesuatu project yang sudah kalian kerjakan selama 6 tahun lebih teman-teman. Oke, setiap terobosan lahir dalam bayang-bayang ejekan, sama seperti Bitcoin yang diragukan sebelum mengubah dunia teman-teman. Pi Network sedang menghadapi masa percobaannya saat ini. Jadi buat teman-teman itu, kalau kalian diejek, kalian dibully oleh teman-teman kalian yang mungkin mengatakan bahwa ngapain sih garap Pi Network, ngapain sih, nah, kalian sebenarnya udah bisa bantah kan, karena sekarang udah listing. Nah, kalau zaman-zaman gua dulu itu Pi Network belum listing, wah itu gua diejek super makian teman-teman. Tapi gua mencoba memahami untuk project ini gimana untuk masa depannya.
Nah, itu kalian simpan sendiri, kalian yang paham mengenai project ini, karena yang biasanya memaki-maki project ini itu mereka nggak garap teman-teman, tapi akhirnya garap juga ketika udah listing seperti itu. Malunya nggak nanggung-nanggung ya untuk orang-orang yang seperti itu ya. Oke, next. Namun catatlah kata-kata saya, mereka yang menambang pi hari ini, yang membangun, yang percaya, yang bertahan dalam keheningan, mereka akan menjadi pelopor era digital baru. Ketika dunia akhirnya membuka matanya, mereka akan bebas secara finansial, secara teknologi, secara spiritual. Karena kita pelopor ya teman-teman ya, ketika proyek ini berhasil, kita itu akan menjadi yang pertama yang merasakan daripada proyek ini teman-teman, tentunya di financial freedom. Oke, jangan menunggu dunia berubah, jadilah alasan perubahan itu. Karena suatu hari orang-orang yang menertawakanmu akan bertanya bagaimana menurutmu hal itu akan terjadi. Jadi buat teman-teman itu, ketika ada suatu proyek itu dan kalian itu memahaminya dan kalian pun percaya, nah itu teman-teman, kalian harus mendalaminya terus ya teman-teman ya, karena itu menjadi suatu kepercayaan buat teman-teman sendiri ya teman-teman ya. Jangan sampai menunggu ketika proyek itu sudah berhasil kalian baru join. Nah itu loh kesalahan-kesalahan orang yang IQ-nya di bawah rata-rata teman-teman. Jadilah Amerika lah, seperti itulah teman-teman ya. Mereka mau ikut serta dalam pembuatan proyek tersebut. Nah itu kalian nanti yang akan menikmatinya ketika suatu proyek itu berhasil ya teman-teman ya. Jadi Pi Network itu bukan sekedar mata uang, ini adalah gerakan dan ini baru permulaan. Jadi seperti yang udah gua ucap di video gua kemarin, berilah waktu Pi Network itu teman-teman. Mungkin di 2028 sampai 2029 ya, nilai Pi Network itu akan terlihat lah teman-teman. Ini kalian bisa kunci ya omongan gue ya, di 2028 bahkan sampai 2029 nilai Pi Network itu akan terlihat nyata teman-teman. Kita perlu kasih waktu 10 tahun aja ya, dari awal penambangan sampai mereka listing. Nah itu 10 tahun mulai dari 2019. Jadi gua patokin di 2029. Semoga memang nilainya sudah terlihat ya. Dan buat teman-teman itu yang belum join itu, ayolah kalian pikir lagi mengenai proyek ini, karena ini proyek yang sangat luar biasa dan mungkin kedepannya akan menjadi era digital baru ya teman-teman ya, karena pengembangannya dari AI dan blockchain Pi itu akan disangkut pautkan teman-teman. Oke, jadi untuk berita yang kedua ini ya teman-teman ya, dari Mr. Spook lagi, dan ini tentang gelombang teknologi triliunan dolar. Berikutnya adalah pengambilan nilai antara AI dan blockchain teman-teman, dan jaringan Pi berada di intinya. Kita memasuki era baru, era yang ditentukan oleh dua kekuatan yang tak terhentikan. Ingat, AI dan blockchain ya teman-teman ya. Kecerdasan buatan dan teknologi blockchain, namun evolusi ini membawa tantangan yang lebih besar daripada sebelumnya. Bagaimana kita tahu siapa yang nyata? AI kini dapat meniru manusia, menghasilkan konten yang tampak nyata, dan membanjiri platform dengan bot. Sementara itu, blockchain menjanjikan desentralisasi dan kepercayaan. Tetapi hanya jika mereka yang menggunakannya benar-benar manusia, disitulah Pi Network unggul dibandingkan yang lain teman-teman. Manusia sejati, nilai sejati, tidak seperti proyek kripto tradisional. Pi Network tidak hanya membangun blockchain, ia membangun ekosistem yang mengutamakan manusia dengan lebih dari 50 juta pelopor lebih dan proses KYC yang canggih. Pi memastikan penggunaannya adalah orang sungguhan, bukan bot. Nah, ini udah dibilang Nicholas Kokalis ya waktu konsensus ya. Jadi di sini Pi memang memastikan bahwa penggunanya itu adalah orang sungguhan. Bahkan kalian itu untuk proses KYC-nya itu menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, menoleh ke atas, menoleh ke bawah. Nah itu untuk memastikan bahwa kalian itu benar-benar orang sungguhan teman-teman. Hal itu menjadikan Pi infrastruktur yang sempurna untuk aplikasi blockchain yang didukung AI. Mengapa? Karena AI menghasilkan nilai, blockchain mengamankan nilai. Namun identitas manusia mengarahkan kemana nilai itu akan mengalir teman-teman.
Pi menangkap nilai itu di persimpangan dan itulah yang membuatnya tak terhentikan. Kemudian ada lapisan manusia di web masa depan. Di dunia yang tercemar dengan aktivitas sintetis, Pi membangun ekonomi kepercayaan yang terdesentralisasi. Model AI dilatih pada data manusia nyata. Depth didukung oleh pengguna terverifikasi, kemudian transaksi didorong oleh integritas bukan spekulasi. Ini adalah peluang triliunan dolar berikutnya dan Pi Network sudah ada di sana, teman-teman. Jadi bergabunglah dengan revolusi karena Pi Network bukan sekedar mata uang kripto, dia adalah mata rantai yang hilang antara blockchain, AI, dan keaslian manusia, teman-teman. Orang sungguhan menciptakan nilai sungguhan dan Pi adalah cara nilai itu ditangkap. Masa depan adalah milik mereka yang terverifikasi. Dan selamat buat teman-teman semua yang sampai detik ini ya masih percaya dengan proyek ini, karena memang ini adalah proyek masa depan. Dan sekali lagi buat teman-teman semua, jangan sampai kalian tidak memberi waktu Pi Network ya teman-teman ya, karena ini proyek yang sangat besar dan itu butuh waktu yang sangat-sangat lama, teman-teman. Jadi 10 tahun dari 2019, gua pastiin di 2029 nilai Pi Network itu akan terlihat nyata, teman-teman. Jadi tetap semangat ya buat teman-teman semua ya. Manfaatkan momen-momen penambangan seperti ini karena kita masih bisa menambang ya teman-teman ya. Sebelum kita itu gak bisa nambang, jadi pastikan untuk kalian itu fokus ke penambangan terlebih dahulu, teman-teman. Lebih-lebih kalian bisa membeli koinnya itu di bursa atau mencicil di bursa itu gas saja, teman-teman, karena memang masih murah ya harganya ya. Jadi itu adalah suatu nilai aset untuk kalian semua yang udah punya Picoin untuk saat ini, teman-teman. Oke, mungkin kayak gitu aja ya teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga aja bermanfaat buat teman-teman semua yang masih setia terhadap project Pi Network ini, teman-teman. Dan mungkin buat teman-teman yang baru join di channel YouTube gua, kalian bisa bantu subscribe channel ini supaya gua bisa berikan informasi mengenai Pi Network setiap harinya, teman-teman. Oke, dan mungkin kayak gitu aja untuk video kali ini, dan gua Raka pamit undur diri terlebih dahulu dan salam sukses buat teman-teman semua. Pasti sukses, pasti sukses. Bye bye Pi Army.